Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, kali ini para peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial akan membahas tentang metode dan teknik pekerjaan sosial dengan pendekatan meso. Pada kesempatan ini saya akan menghantarkan untuk Anda, para peserta diklat, memperdalam beberapa pengetahuan, keterampilan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, penyemangat buat Anda, para peserta. Di dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa di dalam proses pekerjaan sosial, kita mengenal ada beberapa faktor, hal-hal yang berkaitan dengan seperti halnya dengan pendekatan meso yang merupakan pendekatan pada pihak keluarga atau kelompok, dan di sini diharapkan para peserta mampu memahami cakupan di dalam metode dan teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan meso. Pengertian dan tujuan sampai pada proses keterampilan teknis pendekatannya secara prosedur nanti juga akan saya jelaskan dengan singkat. Baik, praktek pekerjaan sosial dengan pendekatan meso ini merupakan pengalaman di dalam kelompok kita untuk bisa bekerja sama dan melakukan dukungan kelompok. Nah, tiga unsur ini, ya, unsur pendekatan dengan pengalaman kelompok, bekerja dengan kelompok itu sendiri dalam melakukan kerjasama, dan dukungan dari kelompok, ini upayanya adalah peningkatan kemampuan berperan sosial, pertumbuhan, mengembangkan kepribadian, dan memecahkan masalah maupun keluarganya. Selanjutnya, di dalam tujuan praktek pekerjaan sosial dengan pendekatan meso, ini merupakan proses bimbingan profesional diawali dengan perbaikan, pencegahan, pertumbuhan sosial, meningkatkan keterampilan, tanggung jawab, dan partisipasi dalam upaya keberfungsian sosial individu, pasangan, dan kelompok itu sendiri. Di dalam setting pendekatan meso, kita melihat ketetanggaan kita, artinya pendekatan pihak pada keluarga, lingkungan peer group di dalam remaja, ya, kelompok remaja itu sendiri. Ada juga yang pendekatan lingkungan rumah sakit, termasuk bagaimana koreksional dilakukan, terhadap pendekatan juga lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, dan pusat klinis, serta mungkin di dalam lingkungan sekolah. Tipe-tipe kelompok kita mengenal ada beberapa faktor. Yang pertama, konseling yang menyangkut upaya kita untuk bisa diterima dalam kelompok. Nah, di sini pun diharapkan adanya sensitivitas kita yang baik dalam kelompok dan adanya self help kelompok itu sendiri. Dalam self help group di sini diharapkan ada semacam upaya sosialisasi dan support group. Nah, tipe ini dukungan yang dilakukan oleh kelompok, dan ada juga tipe terapi di dalam kelompok, terapi grup. Nah, berikutnya di sana juga kita mempelajari dalam pendekatan Peksos dengan meso ini. Pertama diawali dengan tahap kesiapan dan kondisi dari kelompok yang ingin kita bentuk. Terus tahap memulai untuk melakukan
terbentuknya kelompok dan tahap transisi. Di dalam tahap berikutnya tahap bekerja sama atau pengubahan perilaku individu dalam kelompok itu. Dan akhirnya tahap pengakhiran supaya ada keberfungsian sosial individu, pasangan, dan kelompok-kelompok kecil. Teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan meso ini membentuk kelompok. Yang pertama, teknik yang kedua adalah perkenalan. Teknik yang ketiga, bagaimana kita menghadapi konflik. Nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pendekatan meso atau kelompok, kita melihat adanya nilai martabat manusia, nilai tanggung jawab sosial, nilai cinta kasih, nilai penghargaan dan perhatian terhadap kelompok, dan respek terhadap permasalahan individu dan kelompoknya dalam nilai-nilai yang berlaku. Ada nilai respek di dalam perilaku. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang profesional di dalam kelompok. Selanjutnya, di dalam proses pelayanan sosial melalui pendekatan meso, ini ada beberapa tahap, ya. Ada 5 tahap. Yang pertama, tahap penyatuan, tahap kekuatan dan kontrol. Kedua tadi, yang ketiga tahap adanya keintiman, keakraban dalam kelompok. Yang keempat, tahap perbedaan. Di dalam perbedaan ini kelompok diharapkan dapat mengorganisir diri secara lebih efisien sehingga dapat menimbulkan dorongan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan terakhir, yang kelima, tahap perpisahan. Jadi kelompok di sini bisa tercapai tujuannya dan anggotanya juga ingin mendapatkan pelajaran baru serta telah membangun pola-pola perilaku dalam kelompoknya. Selanjutnya, di dalam prinsip intervensi pendekatan meso, ada prinsip pembentukan kelompok secara berencana, memiliki tujuan bersama. Selanjutnya juga penciptaan interaksi yang terpimpin dalam kelompok itu, dan upaya pengambilan keputusan. Prinsip yang lain adalah bagaimana organisasi yang bersifat fleksibel dan penggalian sumber, termasuk di dalam penyusunan program. Selanjutnya, ada 3 perspektif model group work atau level kelompok dengan komunitas lokal. Bagaimana perspektif ini menjembatani antar perspektif remedial dan tujuan sosial, atau kita mengenal dengan reciprocal orientation. Nah, yang pertama, perspektif juga berorientasi dengan tujuan social goal. Artinya social goal orientation. Nah, di sini model ini juga berpengaruh terhadap model kelompok di dalam group work. Dan yang berikutnya, perspektif yang berorientasi pada penyembuhan atau remedial orientation. Inilah 3 model kelompok yang bisa kita lihat. Dan dalam proses pekerjaan sosial dengan kelompok, kita mengamati dengan adanya pendekatan awal. Nah, setelah pendekatan awal, kita melakukan assessment dan rencana intervensi dalam penanganan. Selanjutnya, kita melakukan seleksi anggota, pengembangan kelompok, dan intervensi yang dilakukan, serta evaluasi dan terminasi. Nah, di dalam teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan meso ini juga diharapkan kita bisa melakukan beberapa teknik
Di antaranya membangun relasi pertolongan dan juga melakukan bimbingan komunikasi, terlibat di dalam pemecahan masalah-masalah dalam kelompok, dan teknik bagaimana kita merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial. Di dalam pendekatan pekerjaan sosial meso ini, kita harus juga mengembangkan relasi. Relasi di sini yang jelas adalah bagaimana diagnosa atau analisa kebutuhan. Selanjutnya, keterampilan yang kedua adalah observasi secara sistematis dan membentuk, mengembangkan, mengakhiri kelompok itu sendiri. Tahap yang berikutnya, tahap yang ketiga adalah intervensi. Melalui proses kelompok dengan melihat kepemimpinan, fasilitator, pendidikan, dan bimbingan yang dilakukan dalam kelompok. Tahap yang keempat adalah menganalisis media program, pencatatan, dan evaluasi di dalam memobilisir sumber-sumber yang ada. Dan tahap yang kelima, bagaimana kita melakukan pertimbangan profesional melalui komunikasi yang baik. Peranan pekerja sosial dalam kelompok diantaranya adalah fasilitator. Sebagai seorang fasilitator, juga peranan sebagai pendidik. Berikutnya, peranan sebagai motivator, sebagai mediator dalam conference, dan sebagai advokat. Nah, ini semua peran-peran yang dilakukan oleh juga manajer kasus. Nah, inilah fungsi dari peran pekerja sosial dan manajer kasus dalam pelaksanaan pendekatan meso. Dan diharapkan kita semua bisa meningkatkan pemahaman keterampilan yang diharapkan dengan lebih banyak membaca ataupun melihat perkembangan yang terjadi di saat-saat seperti ini. Dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi, tentu permasalahan sosial semakin meningkat. Dan saya harap Anda pun bisa meningkatkan pemahaman materi pendekatan meso di dalam proses pekerjaan sosial ini, terutama metode dan tekniknya. Mudah-mudahan bisa lebih baik kondisi yang ada pada saat ini, dan masa depan, masa yang akan datang akan lebih baik dari kondisi pada hari ini. Sekian dulu sementara, dan silahkan dilanjutkan dengan pendalaman para peserta dengan berbagai sarana media yang ada, pemahaman referensi buku-buku ataupun pendekatan-pendekatan dengan melihat pembelajaran e-learning ataupun peningkatan pemahaman keterampilan lainnya, sehingga pendekatan dengan teknik metode pekerjaan sosial meso ini bisa kita lebih tingkatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.